Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Indi Rahmawati dari kelas 30E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian kalimat efektif. Yang kedua, syarat kalimat efektif. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Yang keempat, tujuan kalimat efektif. Yang kelima, struktur kalimat efektif. Yang keenam, jenis-jenis kalimat efektif. Dan yang ketujuh yaitu contoh kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu, kalimat efektif harus mengandung unsur-unsur penting sebuah kalimat. Yang kedua, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, sistematis dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat adalah mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Artinya, terdapat keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua, keparalelan bentuk. Keparalelan artinya kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga akan menggunakan nomina. Yang ketiga, kehematan kata. Kehematan kata berarti tidak menggunakan kata yang berulang atau tidak dibutuhkan. Yang keempat, kecermatan penalaran. Artinya, teliti dalam menggunakan kata atau ungkapan sehingga dapat meyakinkan bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsir atau arti ganda bagi pembacanya. Yang kelima, kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kepaduan gagasan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak tampak terpecah-pecah atau tidak bersatu atau tidak konsisten. Yang keenam, kelogisan bahasa. Kelogisan bahasa berarti kalimat dapat diterima akal sehat dan penulisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalimat dikatakan logis jika logika mendukung wujud kalimatnya. Selanjutnya, tujuan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan, seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Kalimat efektif umum mempunyai dua unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib adalah adanya subjek dan predikat, karena itu merupakan syarat dari sebuah kalimat efektif. Sedangkan unsur tidak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada di dalam kalimat efektif. Contohnya adalah kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Artinya, struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, jenis kalimat efektif. Yang pertama, argumentasi, yang kedua, ide dan gagasan, dan yang ketiga, formal. Maksud argumentasi. Kalimat argumentasi adalah
sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, dimengerti oleh si pembaca. Yang kedua, ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Dan yang ketiga adalah kalimat formal. Maksudnya, kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat yang paling efektif. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, Diana membeli kue untuk adiknya. Sedangkan bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Diana. Yang kedua, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Adapun bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Dan yang terakhir adalah setiap hari Jumat anak-anak latihan pramuka. Adapun bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Jumat para anak-anak latihan pramuka. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.